Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Arifda Minal Nur dengan NIM 14119303. Bersama dengan 5 rekan saya berasal dari kelompok 6 akan melaksanakan presentasi dengan judul Analisis Kasus-kasus, Kendala-kendala dalam Seleksi dan Penempatan Karyawan pada berbagai bidang usaha serta instalasi atau pemerintahan. Saya Cici Lidiani dengan NIM 14119004. Saya Desi Fatria dengan NIM 14119010. Saya Hafiza Nurrahma dengan NIM 14119013. Saya Raihana Afifah Menzano, NIM 14119029. Perkenalkan, nama saya Melani Maudina Nurhadi dengan NIM 141.19.017. Pada kasus pertama ini, kami memilih untuk menganalisis sebuah perusahaan yaitu bernama PT Baruna Dirga Dharma yang merupakan penyedia layanan logistik kargo curah kering, terutama batu bara, yang bertempat di Jakarta. 3 hal yang akan kami bahas yaitu 1. Proses seleksi, 2. Faktor seleksi, 3. Hambatan seleksi. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta berpotensial, maka haruslah dilakukan rekrutmen dan seleksi dengan benar, agar memperoleh hal yang diinginkan tersebut. Dalam melakukan rekrutmen dan seleksi, harus melihat dari berbagai hal seperti background pendidikan, ataupun keahlian yang dimiliki calon pelamar. Hal ini agar sesuai dengan prinsip the right man on the right place, atau orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Hal ini pula yang dilakukan oleh PT Baruna Dirga Dharma yang merupakan anak perusahaan dari PT CKB Logistik. Untuk memulainya yaitu mulai dari permintaan tenaga kerja, kemudian FPPK yang telah disetujui oleh eksekutif, menentukan sumber rekrutmen, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh PT Baruna Dirga Dharma karena telah terjadinya fenomena yang memicu terbentuknya struktur organisasi perusahaan yang baru dikarenakan adanya karyawan resign dari perusahaan serta adanya strategi perusahaan untuk melakukan ekspansi. Maka dari itu, dengan adanya proses rekrutmen dan seleksi yang baik serta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan PT Dirga Dharma, maka akan mendapatkan calon-calon karyawan yang berpotensial dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Analisis yang pertama yaitu mengenai proses seleksi yang diselenggarakan oleh PT Baruna Dirga Dharma. Yang pertama, menyeleksi surat lamaran. Dalam proses seleksi lamaran pekerjaan para pelamar ini, bagian Human Research and General Affairs lah yang terlibat di dalamnya. Dan dalam proses ini juga, calon kandidat mendaftarkan dirinya melalui email dengan mengirimkan dokumen administrasi berupa CV, KTP, ijazah terakhir, transkrip nilai, sertifikat, dan formulir lamaran kerja yang langsung dikirimkan ke email rekrutmen PT Baruna Dirga Dharma. Kemudian tahapan yang kedua yaitu interview. Tahap interview ini dilakukan dengan mencocokkan pelamar dengan posisi yang dibutuhkan. Dan dengan interview ini pula diharapkan dapat melihat kompetensi serta pengalaman yang dimiliki oleh para pelamar. Tahapan yang ketiga yaitu psikotes. Psikotes ini diselenggarakan untuk mengukur serta menguji bermacam-macam kemampuan secara mental dan faktor-faktor yang mendukungnya. Tahapan keempat yaitu medical check-up. Dalam prosesnya, pelamar yang melakukan tes kesehatan akan diperiksa secara menyeluruh seperti melihat berat badan, gula darah, tekanan darah, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan guna memastikan pelamar tersebut dalam kondisi yang sehat serta siap untuk bekerja. Tahapan kelima, yaitu issued offering letter. Dalam hal ini, tim HR akan memberikan offering letter atau surat penawaran dan meminta persetujuan dari pelamar. Jika perlu diadakan negosiasi kembali bersama user dan pelamar,
Hal ini dilakukan agar pelamar mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya saat bekerja nanti. Kemudian tahapan yang keenam yaitu perjanjian kerja. Apabila pelamar menyetujui offering letter tersebut, maka proses selanjutnya yaitu perjanjian kerja yang disiapkan oleh Human Resource and General Affairs dan akan ditandatangani oleh eksekutif serta calon pegawai yang terpilih. Kemudian tahapan yang ketujuh yaitu karyawan baru. Setelah seluruh proses telah dilalui, maka terpilihlah salah satu orang sebagai karyawan baru. Selanjutnya, karyawan baru dapat bergabung dengan perusahaan dan perlengkapan dari karyawan baru tersebut disiapkan, seperti baju dinas, laptop, kartu akses untuk masuk ke kantor, dan ID card. Tahapan yang terakhir, yaitu filling and record document. Dalam tahapan ini, data pribadi dari karyawan baru tersebut diinput dan disesuaikan dengan sistem, sehingga perusahaan mempunyai data-data atau riwayat dari karyawan barunya tersebut. Slide selanjutnya yaitu faktor seleksi. Ada 3 faktor seleksi. Yang pertama, kesehatan karyawan. Kesehatan menjadi salah satu yang harus menjadi perhatian bagi perusahaan, karena apabila karyawan yang bekerja pada perusahaan itu memiliki penyakit yang parah dan bisa menyebabkan penyakit tersebut menular kepada karyawan yang sehat lainnya. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan sangatlah beragam. Ada yang mengandalkan fisik, ada pula yang mengandalkan otak. Dalam hal ini karyawan laki-laki sudah pasti memiliki fisik yang lebih kuat daripada karyawan perempuan. Yang ketiga, kondisi fisik atau umur. Umur karyawan yang sudah tidak muda lagi atau sudah tidak produktif lagi dapat menyebabkan perusahaan untuk melakukan rekrutmen karyawan baru. Hal ini dapat dilihat dari kinerja yang semakin menurun dari karyawan tersebut. Selanjutnya, hambatan seleksi. Ada 2 hambatan seleksi. Yang pertama, jadwal interview terkendala. Proses psikotes dan MSU yang memakan waktu cukup lama. Penyebab dari interview dengan user yang terkendala yaitu karena user dari departemen tersebut tidak memiliki banyak waktu dikarenakan banyaknya pekerjaan yang sedang ia lakukan. Untuk psikotes yang dilakukan secara online dan medical check up atau MSU dikarenakan 2 proses tersebut harus dilakukan dengan benar dan teliti. Yang kedua, tolak ukur yang terlalu tinggi. Harapan yang diinginkan oleh perusahaan memang tinggi. Akan tetapi dengan tingginya spesifikasi yang diberikan, maka perusahaan juga akan mendapatkan sedikit kesulitan untuk mencari pelamar yang sesuai dengan apa yang ia cari dan diharapkan untuk mengisi posisi yang kosong dalam perusahaan. Baik, yang berikutnya adalah hambatan seleksi. Hambatan di sini ada jadwal interview terkendala, proses psikotes, dan medical check-up yang memakan waktu cukup lama. Nah, penyebab dari interview dengan user yang terkendala yaitu karena user dari departemen tersebut tidak memiliki banyak waktu, dikarenakan banyaknya pekerjaan yang sedang ia lakukan. Untuk psikotes yang dilakukan secara online dan medical check-up yang memakan waktu cukup lama, dikarenakan kedua proses tersebut harus dilakukan dengan benar dan teliti, sehingga terjadilah hambatan dalam seleksi. Yang berikutnya ada tolak ukur yang terlalu tinggi. Harapan yang diinginkan oleh perusahaan memang tinggi, akan tetapi dengan tingginya spesifikasi yang diberikan, maka perusahaan juga akan mendapat sedikit kesulitan untuk mencari pelamar yang sesuai dengan apa yang dicari dan diharapkan untuk mengisi posisi kosong dalam perusahaan. Berikut ini adalah solusi untuk hambatan seleksi. Yang pertama, melakukan proses psikotes dan medical check-up secara paralel. Nah, di sini penulis menyarankan kepada perusahaan untuk mengganti vendor penyedia psikotes dan medical check-up untuk mempersingkat waktu rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kedua,
Mencari karyawan yang sesuai dengan apa yang dicari oleh perusahaan. Maksudnya adalah mencari pelamar yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dicari oleh perusahaan tersebut. Dan apabila karyawan yang dicari tidak ditemukan, maka perusahaan dapat mencari pelamar yang mendekati baik dari keahlian ataupun pengetahuannya. Yang ketiga, mengatur jadwal interview antara supervisor dan pelamar dengan rencana yang matang. Di sini penulis menyarankan untuk merencanakan jauh-jauh hari dan setiap harinya mengingatkan agar supervisor selalu ingat. Dengan mengingatkan supervisor ini, selain agar supervisor ingat, tetapi juga bisa mengatur jadwal kapan harus interviewnya. Dalam hambatan seleksi terdapat 2 hambatan, yaitu pertama, tingkat validitas yang berbeda, dikarenakan metode yang digunakan memiliki validitas yang berbeda. Dan yang kedua adalah hambatan biaya yang dimiliki perusahaan, dikarenakan metode-metode itu memiliki biaya yang terkadang tidak murah. Dan ada hambatan dalam seleksi part 2, ada 3 macam, yaitu yang pertama A. Tolak ukur, yang kedua B. Penyeleksi, dan yang ketiga C. Pelamar. Tolak ukur yaitu kesimpulan untuk menentukan standar yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi seleksi secara objektif, misalnya kejujuran, kesetiaan, dan prakarsa dari pelamar. Yang kedua yaitu penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya, memberikan nilai atas pertimbangan peranannya. Yang ketiga yaitu pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapat jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif disembunyikan. Oke, slide selanjutnya adalah hambatan dalam penempatan. Menurut Rifai dan Zagala mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang mendasari keputusan dalam penempatan bagi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu adalah efektivitas. Efektivitas penempatan harus mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kekacauan bagi karyawan dan perusahaan. Untuk mengurangi kekacauan, keputusan promosi dan transfer harus dibuat sesuai dengan langkah-langkah seleksi. Oke, yang kedua yaitu tuntutan hukum. Selama ini hubungan kerja yang tidak didasarkan pada kontak resmi tertulis disebut hubungan kerja sukarela dan dilanjutkan dengan persetujuan. Kedua pihak harus memberitahu apabila hubungan itu berakhir. Hak perusahaan untuk memberhentikan pekerja setiap saat tanpa sebab disebut dengan doktrin pemberi kerja. Doktrin ini menyebutkan bahwa pemilik atau manajemen mempunyai hak di atas hak pekerja atau pekerjaan mereka. Secara sederhana, dikatakan bahwa seorang pekerja dapat dipecat dengan alasan apapun termasuk tanpa alasan. Oke, yang ketiga yaitu pencegahan separasi. Salah satu bidang kreatif MSDM adalah upaya pencegahan separasi. Ketika Departemen SDM dapat mencegah perusahaan kehilangan SDM yang bernilai, maka uang yang ditanam dalam rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pelatihan tidak hilang. Uang juga dapat dihemat dengan mengurangi keperluan penyebaran pekerjaan yang tersisa. Oke, selanjutnya yaitu perbandingan penerapan metode seleksi dan proses seleksi. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar handphone teman-teman sekalian, berdasarkan perbandingan teori tersebut, dapat diketahui nih, bahwa tidak semua teori yang ada diterapkan oleh pihak hotel dan restoran. Menurut Siagian, proses seleksi merupakan salah satu bagian yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Hasil wawancara dengan narasumber juga terungkap bahwa hotel dan restoran Mahkota Pelungkung menerapkan 2 metode, yaitu metode ilmiah dan non-ilmiah. Perpaduan keduanya diterapkan dalam situasi tertentu.
Tetapi salah satu karyawan juga mengungkapkan bahwa pihak hotel dan restoran cenderung atau lebih sering menerapkan metode non-ilmiah, di mana lebih para calon pelamar dilihat dari surat lamaran, surat keterangan pekerjaan, dan pengalaman kerjanya. Perbandingan penerapan metode penempatan. Berdasarkan perbandingan tersebut, diketahui bahwa tidak semua metode yang dijelaskan diterapkan oleh hotel dan restoran mahkota pelengkung. Sebenarnya, penerapan metode penempatan yang digunakan tidak jauh berbeda dengan yang ada pada teori. Alasan mengapa hotel dan restoran mahkota pelengkung tidak menerapkan, mengembangkan kriteria penempatan yang valid dan mengungkapkan persetujuan anggaran untuk mengadakan atau mengisi jabatan, karena dirasa tidak terlalu berpengaruh pada proses penempatan ini. Hal yang paling penting diperhatikan adalah menentukan kebutuhan apa yang diperlukan di setiap bagian pada hotel dan restoran mahkota pelengkung. Hotel dan restoran mahkota pelengkung tidak memungkiri bahwa dalam pelaksanaan proses penempatan ini akan ada karyawan yang memegang 2 jabatan sekaligus. Dan hal ini biasa terjadi jika jumlah karyawan tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Menempatkan karyawan pada posisi lain memang yang utama untuk diperhatikan adalah keterampilan kerja dan pengetahuan kerja, karena dengan memiliki kedua faktor tersebut akan mempermudah karyawan mengerjakan pekerjaannya bila harus memegang 2 jabatan sekaligus. Kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan, sebenarnya hotel dan restoran mahkota pelengkung sudah baik dalam pelaksanaannya. Dilihat dari proses rekrutmen dan seleksi, pihak hotel memiliki kriteria sendiri, yaitu lulusan SMK dan lulusan D1 atau D3, jurusan akuntansi untuk bagian keuangan. Pelaksanaannya yaitu yang pertama, tahap awal, yaitu melakukan interview untuk menentukan layak atau tidaknya calon tersebut. Selanjutnya, dari interview tersebut akan diketahui skill apa yang dimiliki oleh calon karyawannya. Dan tahapan terakhir, setelah diterimanya calon karyawan akan dilakukan training atau masa percobaan yang akan dilakukan selama 3 bulan. Proses pelaksanaan seleksi dilakukan secara sederhana, yaitu hanya wawancara. Tujuan dalam proses seleksi adalah untuk mencapai visi dan misi hotel dan restoran mahkota pelengkung sendiri. Dari proses seleksi, pihak hotel akan mengetahui kemampuan dan karakteristik para pekerja yang baru saja direkrut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.